Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah manajemen risiko dan kebencanaan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah macam-macam pembagian bencana, di mana ada bencana geologi, diantaranya likuifaksi, erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, asap karhutlah, dan kekeringan. Yang kedua adalah bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, puting beliung, dan abrasi. Dan yang terakhir adalah bencana non-alam, diantaranya merkuri, limbah, gagal teknologi, dan epidemi. Di Indonesia, bencana seringkali terjadi adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Bencana ini sering terjadi oleh beberapa penyebab, baik itu faktor alam seperti hujan maupun oleh ulah manusia seperti menebang pohon dan hutan sembarangan, membuang sampah sembarangan sehingga dapat menyumbat saluran air dan lain sebagainya. Namun demikian bukan berarti bencana lain tidak pernah terjadi di Indonesia, seperti gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Hanya saja bencana tersebut bisa dibilang jarang terjadi. Yang cukup sering selain banjir dan longsor mungkin seperti gempa bumi, namun dengan kekuatan yang kecil. Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Yang keempat, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014. Dari beberapa undang-undang dan peraturan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah sebenarnya sudah sangat memperhatikan dan menyiapkan dengan baik hal-hal yang perlu mengenai bencana, baik itu penanggulangan, pendanaan, dan bahkan sampai pengelolaan bantuan bencana sudah diatur dengan baik. Misi penanggulangan bencana di Indonesia adalah 1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko. 2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal. 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dari misi penanggulangan bencana tersebut, sudah banyak yang berjalan dengan baik. Namun, yang namanya bencana tidak selalu dapat dihindari. Terkadang memang terjadi di luar dugaan, kehendak serta ulah manusia, tetapi adanya misi ini tentu akan selalu membuat kita berusaha lebih keras lagi agar semua tercapai sesuai harapan sebagai mestinya. Dalam kegiatan penanggulangan bencana, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang secara garis besar memiliki fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi melalui tindakan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien. Mengkoordinasikan penanggulangan bencana secara terpadu, terencana, dan menyeluruh. Di tingkat daerah, lembaga khusus yang menangani bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain BNPB dan BPBD, pemerintah juga membentuk satuan tugas yang siaga untuk penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Pemerintah Indonesia tidak hanya fokus pada penanganan keadaan darurat, tetapi juga berupaya untuk membentuk bangsa yang tangguh dalam menghadapi kondisi bencana. Beberapa strategi yang ditempuh untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Yang pertama adalah penguatan kerangka regulasi dilakukan melalui penyusunan peraturan prosedur tetap dan rencana penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah. Yang kedua, pemaduan program pengurangan risiko melalui program pembangunan seperti RSJM, RKP, Renstra, Renjera Kementerian dan Lembaga, RPJMD, dan LKPD. Pemberdayaan perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan iptek penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan konteks dan daerah masing-masing.
Selanjutnya, penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Pembentukan Satuan Cepat Reaksi Penanggulangan Bencana atau RSCPB, program pengurangan risiko untuk kelompok rentan yaitu anak di bawah umur, lansia, manusia yang berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah, dan peningkatan peran dunia usaha. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.